Jadi kenapa tiba-tiba ada apa pengen mengurangi kekuasaan Bang Gubernur konten ini? nah Selanjutnya Jawa Barat akan dipecah jadi 5 provinsi baru. Ini saya dapat info ini dari Instagram perbincangan antara anggota DPRD PDIP Ono Sarwono dengan salah seorang pejabat kalau nggak salah, memecah Jawa Barat menjadi Pakuan baru atau segala macam lah. Ya. Dan banyak yang percaya nih. Selamat Bang. Ya. Provinsi baru kan? Provinsi baru. Nanti Bekasi. Iya, Bekasi. Apa namanya itu? Bekasi Raya kali Bekasi ya. Ini bener gak sih, Nil? Usulan itu benar. Saya ambil oh bener. Usulan, sekedar usulan, pendapat kan kita bebas. Oh. Jadi kenapa tiba-tiba ada apa pengen mengurangi kekuasaan Bang Gubernur konten ini? Nah, ya itu ada juga dari beberapa konten dari pejabat DPRD gitu ya yang memposting itu. Ya. Cerita itu banyak gitu Bang ya. Itu seolah-olah dijadiin narasi tandingan dari gubernur sekarang sih aku melihatnya gitu ya. Ketika ini dipecah jadi 5 provinsi, Kang Dendi gubernur yang mana? Ayo. Oh, jadi Jawa Barat udah nggak ada? Kan seperti itu jadinya. Kalau dipecah 5 artinya bukan Jawa Barat kan? Oh iya. Ada namanya Pakuan Raya kalau disebut itu. Ada. Oh iya. Namanya apa sih 5 provinsi itu? Macam-macam, ada 2. Oh iya. Ada kabupaten yang mana? Walini, Kabupaten Bandung Barat. Ada ini satu versi, ada 2 versi yang saya dapat. Ada Pakuan Raya itu. Ya. Kemudian ada satu lagi. Pokoknya ada 5, ada 2 versi ya. yang misalkan Bekasi, Karawang, Subang itu satu provinsi. Kemudian Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi itu satu provinsi. Ya. Yang saya baca yang beredar, yang diusulkan. Memang kalau dilihat dari luas, ya Jawa Barat ini salah satu provinsi dengan luas wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak. Jadi kalau pemilu ini seksi banget memang Jawa Barat ini. Jadi memang secara politis suara banyak di sana dan ini pasti sangat menjadi kunci ya. Jawa adalah kunci ya, benar ini Jawa Barat adalah kuncinya. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana Jawa Barat ini, usulan Jawa Barat ini dipecah 5. Itu kan nggak mudah, Bang. Iya, nih saya bacain ya, nih teman-teman mungkin ada yang skip. Provinsi Sunda Pakuan. Nah, itu masuk ke Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Sukabumi, Cianjur dan Depok. Bekasi nggak masuk nih. Sunda Taruma namanya. Nah, ada lagi Sunda Priangan. Tahu saya Mojang Priangan ya. Iya. Ini masuknya tuh Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi dan Sumedang. Kemudian Provinsi Sunda Taruma atau Bagasasi. Ini siapa yang bikinnya? Ada Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi dan Kota Bekasi. Kabupaten Kota Bekasi. Waduh, saya masuk Sunda Taruma ini. Iya, Bagasasi. Kemudian ada Provinsi Sunda Caruban. Caruban itu salah nama lain dari Cirebon ya. Sebutan dari orang yang suka ngambil udang kalau nggak salah. Caruban jadi Cirebon. Kuningan, Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Majalengka. Kemudian ada lagi Sunda Galuh, Provinsi Sunda Galuh. Ini wilayahnya tuh Garut, Tasikmalaya, kampung halaman saya nih. Ciamis, Kota Banjar dan juga Pangandaran. Pak Deddy Mulyadi masuk yang mana ini? Nah, itu jadi gojekan dan dibikinin konten sama anggota DPRD-nya. Wah, ini sih udah saingan ini. Perang opini ini. Iya. Nah, itu informasi sekedar kita ketahui untuk membentuk sebuah provinsi baru atau pemekaran itu tidak cukup hanya usulan anggota dewan saja. Ya. Harus ada anggota dewan seluruh daerah itu juga harus setuju. Provinsi kabupaten ya. Ya. Kabupaten yang ada di daerah itu juga harus
pleno dulu gitu ya. Baru karena ada undang-undang otonomi daerah ya yang dan harus, juga kabupaten dan kota itu juga punya DPRD juga kan? ya. Dan harus ada mekanisme yang harus dilewati. Dan itu mesti persetujuan dari DPR juga. Benar. Dan sama Kemendagri. Ya. Setelah itu baru persetujuan presiden. Nah, sampai saat ini Bapedanya udah bantah. Belum ada atau tidak ada. Kalau bantahannya sebentar. Dari Bapeda itu sudah mengumumkan di mana namanya? Instagramnya itu menyatakan bahwasanya belum ada usulan seperti itu karena harus ada penganggaran dulu, Bang, ketika dimekarkan itu secara anggaran daerah yang dimekarkan itu harus punya manajemen anggarannya sendiri gitu ya. Ketika itu dipisah, bupati-bupatinya yang dulu berbeda ini kemudian harus ada dalam satu komando, itu kan pasti rumit ketika itu dilakukan. Pemekaran terjadi di Papua ya? Ya, Papua. Ada Papua Barat Daya gitu ya. Tapi ada juga yang skeptis. Ya. Ini mah cuma nambah anggaran aja. Ya, ini nih yang jadi persoalan. Kalau kita di Vietnam itu kalau saya baca, mereka justru mencoba meminimalisasi birokrasi gitu ya. Jadi Vietnam itu mengurangi jumlah provinsi dari 63 menjadi 34. Dan memangkas 80.000 ASN. Nah, kalau di negeri kita malah menambah jumlah provinsi dan menambah jumlah ASN. Iya. Mengangkat PPK. Jadi kalau menterinya 100-an, nanti Jawa Barat nambah provinsi, besok Jawa Tengah minta juga nambah provinsi. Semuanya provinsi kita bisa 100-an juga ntar gitu. Dan setiap provinsi punya alokasi anggaran sendiri. Ya, ada DAK dan DAU. Anggarannya belum tentu nyampe ke rakyat. Iya. Cukup sampai elit untuk bolak-balik Jakarta. Kan rakyat juga elit, Bang. Iya sih memang. Iya. Rakyat elit. Iya. Untuk bolak-balik Jakarta, kampungnya dia ke Jakarta, nginep di Hyatt, belanja di Grand Indonesia, pulang bawa barang balik lagi ke kampungnya. Ya. Kemudian terima award. Nah, jadi spanduk makin laku tukang spanduk. Jadi ini baru usulan. Belum perubahan. Belum wacana ini kalau nggak udah lama ini. Abang sebagai asli Jawa Barat kalau nggak salah udah terpapar lama kan informasi ini. Sekedar usulan. Tapi ini jadi makin kenceng karena disampaikan oleh Ono Sarwono itu yang menjadi musuh politiknya Deddy Mulyadi. Dan jadi gojekan juga di DPR katanya. DPRD ya. Atau ini sekedar buat nakut-nakutin aja. Jangan terlampau ngonten dong. Iya. Kita kalau diganti provinsi, Anda nggak punya provinsi lagi. Jadi berarti provinsi Jawa Barat udah nggak ada nih. Kalau 5 provinsi disahkan ya. Iya, Jawa Barat nggak ada. Jawa Tengah, Jawa Timur, Baratnya udah nggak imbang nih. Nggak imbang. Ya. Kira-kira nih bakal kejadian nggak? Kalau ya. Ini kita bicara kalau semua DPRD di tingkat kota Jawa Barat setuju, misalkan Bekasi, Kerawang semuanya itu setuju, Pak. Pleno semuanya mereka setuju untuk mengusung ini, saya mungkin ya bisa dilakukan. Tapi kalau mereka mayoritas nggak setuju ya mau diapain? Nggak bisa juga. Bisa juga karena kan harus kalau dibaca di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan penting termasuk pengkajian, usulan, dan persetujuan dari pihak terkait. Kajian aja kayaknya masih minim itu. Apakah potensi daerah yang disebutkan tadi itu bisa mandiri nggak nanti itu? Ya. Kalau untuk Bekasi yang tadi Bagasasi tadi itu mungkin ya mereka cukup punya potensi ekonominya besar ya. Tapi bagaimana yang daerah selatan gitu, yang potensi ekonominya sangat minim, kayak Majalengka gitu ya. Nggak seimbang nanti, Pak. Nggak seimbang ya. Tapi menurut saya makin kelihatan tidak mungkin, makin kejadian. Ya, iya sih. Karena di politik ini, era 10 tahun ini yang kita anggap nggak mungkin tuh ternyata kejadian ya. Contohnya Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Saya dulu sempat pesimis ya. Ketemu dengan
ketua DPR Puan Maharani dengan beberapa wakil ketuanya. Kita kumpul, itu awal-awal pemerintahan Jokowi itu. Kemudian kita nanya, Bu Puan, sama waktu itu ada Aji Samsudin ya kalau nggak salah ya, wakil ketuanya. Itu ada usulan dari pemerintah untuk bikin omnibus law. Ya. Kemudian Bu Puan sempat ngomong, nggak mungkin lah, agak susah di kita. Ini ratusan undang-undang dijadiin satu. Undang-undang sapu jagat kan namanya waktu itu kan. Oh iya, nggak mungkin juga sih. Ternyata kejadian tuh. Dan sekarang kita punya undang-undang omnibus law untuk tenaga kerjaan dan juga omnibus law untuk kesehatan. Nggak mungkin memang kelihatannya, tapi kejadian. Mungkin. Undang-undang KPK. Tiba-tiba ada undang-undang pemekaran Jawa Barat. Tiba-tiba muncul pemekaran Papua tuh sebelum pemilu kan? Iya. Digeber kayak ngejar waktu gitu. Bisa jadi. Undang-undang pemilu, KPK juga sama. Nggak mungkin lah. Masa KPK direvisi dan karyawannya jadi ASN? Ternyata mungkin. Ini tergantung pemerintah ya. Mau bicara untuk kesejahteraan atau kepentingan. Ya. Kalau untuk kepentingan politik, ya sah-sah saja. Ya, yang kita tahu yang namanya politik. Dampaknya ya sah-sah juga. Tidak ada kepentingan rakyat. Yang ada kepentingan elit. Ya. Oke. Jawa Barat dipecah menjadi 5 provinsi baru. Itu sejauh ini masih hoax ya. Oke. Yang ada baru rencana dan usulan dari segelintir anggota DPRD, tokoh-tokoh Jawa Barat. Jadi belum ada pembahasan serius di antara kabupaten dan kota di Jawa Barat, termasuk juga di DPR. Biasanya usulan ini muncul dari DPR atau dari DPD. Tapi kali ini muncul justru dari DPRD-nya. Yang mungkin udah gerah dengan aksi Pak Deddy, kita nggak tahu juga ya. Atau kasihan lihat Pak Deddy, banyak banget yang dikunjungin gitu. Iya, dari ujung ke ujung udah habis waktunya seharian gitu ya. Iya. Biar Pak Deddy-nya lebih aktivitasnya semakin fokus gitu. Saya jadi ingat salah satu calon gubernur Jawa Barat. Pernah kita wawancara, dia cerita gini. Kita nanya, Pak, dalam masa kampanye ini udah semua kabupaten boro-boro mas gitu. Susah ya. Daerahnya terlampau luas dan terlampau banyak pegunungan, topografinya memang turun naik, jadi nggak mungkin semuanya bisa mereka capai, nggak mungkin. Jadi berat memang. Jadi setuju nih. Untuk Jawa Barat sih sebenarnya kalau tujuannya mulia untuk kesejahteraan warga Jabar, oke, cuman kan ada kabupaten dan kota. Nggak harus provinsi sebenarnya. Kan kabupaten kotanya udah ada. Otoritasnya udah ada. Jadi kadang saya merasa pemekaran ini cuma untuk kepentingan politik sesaat doang, yang mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Ya udahlah, biar akhirat aja nanti yang jawab. Banyak kantor gubernur yang mesti dibiayai. Belum ada stempel. Iya. Stempel 1 sekarang jadi 5. Iya, belum RSUD, rumah sakit. Aduh, saya udah nggak ngebayangin tuh bisnisnya luar biasa tuh udah. Ya sudahlah. Belum lagi baju dinas. Dulu baju gubernur 1, sekarang jadi 5. Belum lagi nanti plat nomor. Iya dong. Staf ahli. Ajudan. Aduh, PAD-nya gede banget ini. Ya, sabar ya rakyat Indonesia ya. Rakyat Jabar nih khususnya nih, buat teman-teman yang di Bandung, kita lihat aja apakah memang pemekaran ini tujuannya untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat atau sekedar untuk kepentingan elit politik saja. Kita tunggu biar waktu yang akan menentukan.